Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. 3 hari yang lalu kita memperingati kematiannya. Dan hari ini kita memperingati Dia sudah bangkit. Tepuk tangan buat Allah kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Tidak ada kebangkitan tanpa salib. Bapak Ibu, tidak ada kebangkitan rohani tanpa salib. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin Bapak Ibu mencermatinya. Kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita dan di belahan dunia yang lain, Bapak Ibu, di negara yang lain. Sepertinya hari-hari ini iblis sedang bekerja keras. Iblis sedang sungguh-sungguh bekerja supaya makin banyak lagi mereka bawa orang-orang menjauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Hari-hari ini. Dan kejahatan makin luar biasa. Yang dulu tidak pernah kita lihat kejahatan yang seperti itu. Sekarang hari-hari ini itu muncul berbagai macam kejahatan. Yang sepertinya kita dibuat kaget Bapak Ibu Saudara. Dan ini menandakan bahwa kedatangan Tuhan makin dekat. Sebab itu tema pada pagi hari ini saya juga mengangkat bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada revival, no cross, no revival, Bapak Ibu. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kebangunan rohani tanpa salib, Bapak Ibu. Hari ini kita perlu ada kebangkitan. Tema sepanjang tahun ini kan revival pada akhir zaman, Bapak Ibu. Jadi kalau iblis saja hari ini bekerja keras buat menyeret umat-umat Tuhan atau orang-orang untuk ikut kepada Dia. Kalau kita hari-hari ini, kita santai-santai saja, yang salah bukan hanya iblis, tapi kita salah juga. Kenapa? Kenapa kita santai-santai juga, Bapak Ibu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, mohon maaf, pointer. Mohon maaf ya, makasih banyak. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, next. Jadi Bapak Ibu, kita sudah 4 bulan ini ya, kita mempelajari tentang kebangunan rohani atau revival di akhir zaman. Hari ini Bapak Ibu, apakah saudara masih merindukan kebangunan rohani di kehidupan saudara, di kehidupan rumah tangga, di kehidupan kita? Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah mati, kemudian bangkit, Bapak Ibu. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Dia mati, kemudian dia bangkit. Enggak bisa ya. Next. Bapak Ibu, Yesus sudah mati untuk menebus dosa, ya. Tapi kenyataannya banyak orang yang masih hidup di dalam dosa. Yesus mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Tapi kenyataannya hari-hari ini masih banyak orang yang berbuat dosa. Masih banyak orang yang hidupnya tetap di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, itu kan orang dunia. Itu kan orang di luar gereja. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan juga orang-orang yang notabene sudah mengenal kasih karunia Tuhan, orang percaya, banyak yang masih hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, padahal Kristus sekali mati untuk kita, untuk menebus dosa saudara dan saya. Sekali mati untuk menguduskan, berkorban untuk menguduskan saudara dan saya. Yesus sudah bangkit, tapi Bapak Ibu,
banyak orang yang masih hidup di dalam tanpa kuasa, tanpa harapan, tidak ada masa depan. Sebab itu saudara dan saya perlu revival, Bapak Ibu Saudara. Perlu kebangunan rohani, perlu kebangkitan rohani kita. Ya, supaya apa? Supaya kita hidup tidak lagi terikat pada dosa, supaya kita hidup punya pengharapan dan punya kuasa, Bapak Ibu. Kalau hidup kita nggak punya pengharapan, nggak punya kuasa, Kristus sudah mati bangkit 2000 tahun yang lalu buat saudara dan saya. Dan itu harus nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Harus mengalami revival itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita akan baca dulu karena ini hari kebangkitan. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Agak panjang, tapi ini penting, Bapak Ibu bisa simak. Saya akan dibantu oleh Kak Denis untuk membacakannya. Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat 8 aja ya. Sampai dengan 8. Ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi pada waktu itu, ketika hari masih gelap, Maria pergi ke kubur Yesus, lalu tidak ada di situ. Kuburnya kosong. Lalu ada 2 malaikat. Yang satu berdiri di sebelah kepala, satu sebelah kakinya, ya. Kemudian dia memandang ke itu, ya. Lalu kemudian pada ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan, menunduk kepala, tetapi kedua orang itu adalah malaikat Tuhan, ya. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup dari antara orang mati? Perhatikan baik-baik ayat 6. Ia tidak ada di sini karena Ia telah apa? Bangkit. Ingatlah, ini yang penting. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Ya, ternyata Bapak Ibu, jauh sebelum Tuhan Yesus mati, jauh sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus sudah pernah mengatakannya kepada murid-muridnya. Bahwa aku akan masuk pada masa sengsara dan aku akan mati dan kemudian 3 hari kemudian aku akan bangkit. Jauh sebelum kejadian itu Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara. Sudah menyampaikannya kepada murid-murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat yang ke-6 itu ya, perhatikan baik-baik. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu, Bapak Ibu. Berarti perkataan itu adalah perkataan yang penting. Ingat, dulu Dia pernah bilang apa sama kamu? Pada waktu Dia masih hidup, pada waktu Dia masih bersama-sama dengan kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan,
yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, Bapak Ibu. Dia akan mati, dia akan bangkit, ya. Baru kemudian murid-muridnya tengah. Oh iya ya, dulu pernah mengatakannya seperti itu. Hanya pada waktu mengatakannya seperti itu, murid-murid tidak tahu, tidak ngerti apa sih maksudnya, Bapak Ibu. Apa sih yang dikatakannya? Coba kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 22, Bapak Ibu. Lukas 9 ayat 22 dan 23. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu itu. Setahun sebelumnya, mungkin sebulan atau setahun, pokoknya rentang waktunya masih sangat panjang. Sebelum Tuhan Yesus masuk masa sengsara, sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan, Tuhan Yesus sudah mengatakannya kepada murid-muridnya. Ayat 22 pada Lukas yang pasal 9. Ayat 22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Stop. Ini yang dikatakan. Jadi ini bagian yang penting. Tuhan sudah mengatakan itu bahwa anak manusia itu akan harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua dan akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bapak Ibu Saudara, ini harus mengerti, mati dia bangkit, menebus dosa saudara dan saya. Ini harus mengerti, kita harus mengerti ini. Karena ini adalah inti dari Injil itu, the gospel. Bapak Ibu Saudara, ini Injil, rangkuman dari keempat Injil bahwa Yesus, berita tentang Yesus sengsara, dia mati kemudian bangkit, itu adalah inti dari kabar baik. Bapak Ibu Saudara, dan itu sudah cukup. Bapak Ibu, nah kalau sampai hari ini kita nggak ngeh juga, Tuhan apa sih maksudnya Tuhan mati, Tuhan bangkit. Bapak Ibu Saudara, itu sama kejadiannya dengan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu nggak mudeng, nggak jelas, ngapain sih Tuhan? Sampai Petrus tarik Tuhan Yesus. Sekali-sekali tidak mungkin akan terjadi seperti itu Tuhan. Berulang kali Tuhan Yesus mengkonfirmasi. Berapa kali Tuhan Yesus mengkonfirmasi bahwa dia akan mati, Bapak Ibu? Bahkan sampai 3 kali, Bapak Ibu. Ya. Nanti kita kembali ke ayat yang pasal yang ke-9, tapi kita baca dulu. Pemberitahuan itu pemberitahuan pertama. Lalu pemberitahuan kedua itu pada Lukas 9 ayat 43, 44 dan 45. Lukas 9 ayat 43. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat yang kelima, 45. Mereka tidak mengerti perkataan. Mereka tidak mengerti perkataan. Padahal ini perkataan yang kedua kalinya dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus. Lanjut, mereka. Sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sudah dinyatakan pertama, sampai dia ulangi yang kedua. Tapi sebagian besar dari murid-murid tidak ngerti apa sih maksudnya Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, itu pemberitahuan yang kedua. Lalu sekarang kita buka pemberitahuan yang ketiga, Lukas pasal 18. Lukas pasal 18. Jadi betapa pentingnya berita ini untuk dimengerti oleh kita. Lukas pasal 19 ayat 31. Sampai 34. Judul perikopnya boleh dibaca. Lukas 19 atau Lukas 18? Lukas 18 ayat 31
Lukas 18 ayat 31. Judul perikopnya boleh dibaca. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Ayat 34. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. 3 kali Tuhan mengkonfirmasi bahwa dia akan mati. Tapi yang ketiga kali pun dia nggak ngerti. Murid-murid nggak ngerti juga, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai hari ini pun banyak orang yang nggak ngerti. Murid-muridnya aja nggak ngerti, apalagi hari ini Bapak Ibu. Banyak orang nggak ngerti, apa sih itu? Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah menyampaikan sebanyak berapa? 3 kali. Kalau 3 kali, kalau ada repetisi di dalam Alkitab, penulisan di dalam Alkitab, repetisi itu pengulangan Bapak Ibu. Pengulangan berarti itu sesuatu yang penting dan pasti akan terjadi. Tuhan Yesus mengkonfirmasi, afirmasi Bapak Ibu sampai 3 kali. Itu pasti terjadi, itu akan terjadi. Dan itu adalah pesan yang sangat penting Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sampai pada waktu Tuhan Yesus mati pun dikonfirmasi oleh malaikat Tuhan. Sampai Tuhan Yesus bangkit pun itu juga Tuhan Yesus masih mengkonfirmasi juga Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus sudah wafat Bapak Ibu, sudah mati, itu masih disampaikan lagi oleh Tuhan Yesus bahwa dia berjanji akan bangkit. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, inilah yang disebut the gospel. Inilah Injil yang sesungguhnya. Dan inilah kabar baik buat saudara dan saya semua Bapak Ibu saudara. Bahwa Yesus mati untuk menebus saudara dan saya. Untuk saudara dan saya. Tetapi Bapak Ibu, kita kembali lagi pada Lukas pasal 9 tadi, ayat yang ke-22. Ini perhatikan baik-baik. Lukas pasal 9 ayat 22, lanjutannya pada ayat yang ke-23. Boleh? Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu konfirmasi pertama, pada waktu Tuhan Yesus menyatakan itu pertama kali kepada murid-muridnya, dan ia menyampaikan perkataan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Pada waktu itu ya. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi disambung dengan perkataan yang sangat penting, Bapak Ibu. Disambung dengan pesan yang sangat penting kepada saudara dan saya yang mau mengikut Tuhan. Coba kita baca bareng-bareng ayat yang ke-23, 23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali. Bahwa siapa saja yang ingin mengikut Tuhan Yesus harus mengikuti teladan Kristus. Dia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya dan mengikut Tuhan Yesus. Mengalami kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi setiap orang yang mau mengikut Kristus, jadi ada perbedaan mengikut Kristus pada kalimat pertama dan kedua, mengikut pertama dan kedua. Kalau yang pertama itu adalah keputusan, sebuah keputusan untuk mengikut Tuhan.
Jadi barang siapa yang ingin mengikut Kristus, ia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, Bapak Ibu. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kita merayakan Paskah, merayakan Jumat Agung, tapi nggak ngerti pesan ini. Bahwa setiap orang yang mau mengikut Tuhan, itu harus sangkal diri, pikul salib, dan mengalami kuasa kebangkitan atau mengikut aku. Ini sebuah undangan yang aneh, ya, yang aneh. Undangan tapi memasuki masa sengsara. Kalau saya undang Bapak Ibu, ya, saya undang Bapak Ibu. Misalnya contohnya seperti ini. Bapak Ibu nanti tanggal 25 Desember tim Marturia akan melakukan perjalanan ke Gondosuli atau ke Ambarawa. Bapak Ibu tolong yang mau daftar angkat tangan ya, atau segera daftar. Dan undangan ini berlaku untuk semua orang. Transportasi ditanggung, kemudian konsumsi ditanggung, kemudian nanti di sana disiapkan penginapan, kemudian nanti semua fasilitas dilengkapi. Bapak Ibu, lalu undangan yang kedua begini. Kalau undangan yang pertama ini kira-kira ada yang mau ikut nggak? Ada yang mau ikut nggak? Gratis, semua disiapkan, fasilitasnya dilengkapi semua. Tapi kalau undangan yang kedua, Bapak Ibu nanti bulan Desember, tim Marturia mau ke Ambarawa, ke tempatnya Pak Rudi. Tapi Bapak Ibu mulai sekarang harus nabung. Ya, transportasi bayar sendiri. Nanti di sana juga mungkin agak susah jalannya, ya, berliku-liku dan seterusnya. Kemudian mungkin juga tempat tidurnya juga nanti terbatas juga. Ya, nanti sebagian tidur di gereja beralaskan tikar dan seterusnya. Kalau undangan yang kedua ini Bapak Ibu, kira-kira yang daftar banyak atau sedikit kalau dibanding yang pertama? Pasti lebih sedikit, ya. Nah, sama Tuhan Yesus ini mengundang murid-muridnya, mengajak murid-muridnya, ayo yang ikut aku, mau menyangkal diri, mau pikul salib, dan mengalami kuasa kebangkitan, dan mengikut aku, mengikuti teladan Yesus yang menderita itu, yang bangkit. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ini undangan yang agak aneh buat kita. Tapi inilah yang harusnya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau mengikut Tuhan, itu memang harus menyangkal diri. Saudara dan saya akan mengalami kebangunan rohani, kebangkitan rohani, mengalami revival. Ada 3 hal ini yang harus Bapak Ibu lakukan, yang harus terjadi dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Yang pertama adalah apa? Menyangkal diri, Bapak Ibu. Menyangkal diri itu adalah mematikan ego kita, keakuan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang yang lebih banyak yang penting aku, yang penting saya, yang lain mah belakangan, ya. Yang penting saya terpenuhi dulu kebutuhan saya, Bapak Ibu Saudara. Yang lain nanti aja nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama harus mematikan kehendak lama. Banyak keinginan-keinginan dosa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan itu harus kita sangkal Bapak Ibu. Ini banyak berhubungan dengan ego kita. Ya, ego kita, keakuan kita. Bapak Ibu kalau kita masuk ruangan misalnya. Masuk ruangan ini. Tolong dong AC-nya dikecilin. Panas banget ini. Ya, atau didinginin, panas. Padahal yang lain merasa kedinginan. Padahal dia sendiri yang merasa panas misalnya.
Ini keakuannya harus diturut mengalahkan yang lainnya. Itu menyangkal diri, tidak bisa menyangkal diri Bapak Ibu. Jadi yang lain urusan belakangan. Dan mengikut Tuhan itu tidak bisa begini. Mengikut Tuhan itu justru menyangkal diri, mematikan ego kita. Menolak hak atas diri kita Bapak Ibu, Saudara. Dan hari-hari ini terjadi Bapak Ibu, dimanapun terjadi, di kantor, di rumah, bahkan di gereja pun juga. Ya, yang penting saya eksis, yang lain mah belakangan, gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan berarti kita harus menyiksa diri kita harus membenci diri kita harus kehilangan nilai diri kita, enggak Bapak Ibu. Bukan begitu ya. Menyangkal diri itu mengutamakan Kristus di dalam kehidupanmu Bapak Ibu. Mengutamakan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Itu namanya menyangkal diri. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, memikul salib setiap hari. Memikul salib setiap hari. Setiap hari hidup di dalam kematian diri, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai kita seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara. Memikul salib. Banyak orang berkata begini, setiap orang, setiap keluarga, setiap rumah tangga, itu ada salibnya masing-masing. Amin Bapak Ibu? Iya, begitu ya. Setiap orang itu punya salib masing-masing dan dia harus pikul salibnya sendiri-sendiri. Iya, perkataan ini memang bisa saja terjadi, ya. Iya. Penyakit itu salib atau bukan, Bapak Ibu? Saudara sakit panu misalnya. Aduh, saya ada salib ini di dalam tubuh saya. Ya. Atau sakit apa gitu. Salib, ini salib loh. Yang harus saya pikul. Salib yang harus saya tanggung. Misalnya keluarga saudara ada sesuatu yang tidak mengenakan. Ini memang salib Pak yang harus saya tanggung. Ya Bapak Ibu Saudara. Apakah benar Bapak Ibu salib itu seperti itu Bapak Ibu Saudara? Jadi salib itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita menjadi lebih dekat sama Tuhan, menjadi lebih memuliakan Tuhan. Kalau misalnya saudara sakit lalu pergi ke dukun, itu namanya bukan salib. Yang namanya salib sesuatu penderitaan di dalam kehidupan saudara, tapi membuat saudara makin berharap, bersandar sama Tuhan, itu disebut salib, Bapak Ibu Saudara. Dan itu mengubahkan diri saudara menjadi semakin dekat sama Tuhan. Itu disebut salib. Penyakit bisa jadi salib enggak? Bisa, kalau penyakit itu membuat saudara semakin dekat sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Jadi selama itu enggak membuat saudara makin dekat sama Tuhan, itu bukan salib namanya, Bapak Ibu Saudara. Salib harusnya membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Bagi orang percaya, salib itu membuat kita semakin memiliki relasi dengan Tuhan. Memikul salib setiap hari, Bapak Ibu, Saudara. Ada salib dalam rumah tangga saya. Dan ini membuat saya lebih dekat sama Tuhan. Itu salib, Bapak Ibu Saudara. Lebih berharap sama Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Saya punya kesaksian, ada teman. Dan salib itu bukan konsekuensi Bapak Ibu. Mungkin di awalnya bisa konsekuensi. Misalnya ada orang mencuri, lalu digebukin. Ya, waduh saya mendapatkan salib gitu. Benar gak Bapak Ibu seperti itu? Itu namanya konsekuensi.
Saya merokok, lalu saya flek di paru-paru saya sakit, menderita sakit. Lalu dibilang itu salib. Bisa nggak itu salib? Bisa itu menjadi salib. Kalau sakit itu kemudian mengubah hidupnya menjadi bertobat dan dekat sama Tuhan. Pada awalnya salib itu juga menjadi kutuk sebenarnya bagi bangsa Israel, bagi bahasa Yunani. Tetapi salib itu kemudian menjadi berkat buat saudara dan saya. Pada awalnya jadi kutuk. Tapi kemudian itu jadi berkat. Karena apa? Kristus mengubahnya menjadi berkat. Jadi sesuatu seperti Yusuf ya, penderitaan, tadinya mungkin penderitaan itu konsekuensi, tapi bisa menjadi salib Bapak Ibu Saudara. Itu ya. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, lalu mengikut Yesus. Jadi untuk menjadi revival dalam hidup kita ada 3. Yang pertama adalah menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus, mati terhadap diri, lalu hidup dalam kuasa kebangkitan, berjalan dalam kehidupan yang baru. Mengikut Yesus. Jadi barang siapa mau ikut Yesus, dia harus berjalan juga mengikuti teladan Yesus. Dia harus hidup di dalam kuasa kebangkitan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup di dalam kuasa kebangkitan. Mungkin boleh dibaca di dalam Roma pasal 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang ketiga Bapak Ibu. Jadi siapa yang mengikut Kristus itu harus mengalami kuasa kebangkitan Bapak Ibu. Mungkin balik lagi ke PowerPoint-nya. Boleh ke PowerPoint-nya lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, dan jika Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu, Roh Allah dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu, Bapak Ibu Saudara. Maka ia juga yang telah membangkitkan Kristus di antara akan menghidupkan juga tubuhmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu tinggal di dalam hidupmu. Roh itu juga yang akan membangkitkan kamu, yang membuat kamu menjadi kebangkitan. Hidupmu itu akan menjadi bangkit, akan mengalami revival. Saya mau katakan ini Bapak Ibu, sebenarnya menyangkal diri, pikul salib itu bisa nggak sih dilakukan oleh orang? Tuhan Yesus saja berkata, kalau boleh cawan ini biar lalu daripadaku. Tapi Bapak Ibu, biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi tentang menyangkal diri dan pikul salib sebenarnya sesuatu yang berat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus memampukan itu ketika apa? Ketika saudara mengalami kuasa dan kebangkitan Kristus. Karena Roh Allah itu tinggal di dalam hidupmu dan hidupku. Dan itu akan membuat kamu mampu melakukannya. Jadi Bapak Ibu, urutannya begini. Ketika saudara dan saya bertobat, Bapak Ibu, saudara itu langkah awalnya harus kemudian mengikut Tuhan Yesus, menyangkal diri. Menyangkal diri dan kemudian apa? Pikul salib. Setelah pikul salib, mengalami kuasa kebangkitan atau mengikut Yesus. Lalu kemudian menyangkal diri.
Ketiga hal ini sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saudara nggak bisa pikul salib kalau nggak menyangkal diri. Saudara nggak bisa mengalami kuasa kebangkitan kalau saudara nggak pikul salib. Saudara nggak bisa menyangkal diri kalau saudara nggak ada kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi ini tiga hal yang mesti terjadi dalam hidup kita. Menyangkal diri, pikul salib, kemudian mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Itu tiga hal yang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, ada contoh yang konkret yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Petrus itu sebelum mengalami kuasa kebangkitan Kristus, Petrus itu adalah orang yang imannya itu masih naik turun. Kemudian dia mengandalkan kekuatan sendiri, tidak memahami jalan salib, takut terhadap tekanan dan ancaman, mudah terpengaruh situasi. Salah satu contoh Bapak Ibu, Petrus pernah berkata, sekali-sekali aku tidak akan menyangkal Engkau Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Begitu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus sendiri yang pertama dia menyangkal Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Karena apa? Memang Petrus belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus pada waktu itu. Petrus pada waktu itu dia penakut. Dia juga punya emosi yang meledak-ledak ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, dia menghunus pedangnya dan telinga prajurit itu putus, Bapak Ibu. Itu Petrus yang lama sebelum Petrus mengalami kuasa kebangkitan, Bapak Ibu. Saudara, tapi setelah Petrus mengalami kuasa kebangkitan, apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus? Petrus menjadi pribadi yang dipakai Tuhan luar biasa. Pada waktu Roh Kudus turun ke atas mereka, lalu Petrus berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Lalu Petrus berkhotbah dan khotbah itu adalah khotbah terbaik sepanjang masa. Kenapa khotbah terbaik sepanjang masa? Karena Petrus berkhotbah mengambil kitab dari Amsal, dari Yesaya, dari mana-mana. Lalu dia menyampaikan khotbahnya dan 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu, Petrus mengalami kuasa kebangkitan. Petrus juga mengalami kuasa yang luar biasa. Ketika apa? Dia mengalami kuasa kebangkitan itu. Dia merasa Roh Kudus ada di dalam hidupku. Sehingga Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dan orang itu menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang kalau mengalami kebangkitan Kristus, ya kuasa kebangkitan Kristus, dia mengalami bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidupnya. Dan hari ini Bapak Ibu, saudara dan saya sebagai anak Tuhan yang sudah ngambil keputusan menjadi anak Tuhan, mengikut Kristus, harusnya kita menyadari ini, bahwa roh yang membangkitkan Kristus itu ada di dalam kamu. Amin. Dan roh itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu semua kita mengalami revival, mengalami kebangunan rohani, kebangkitan rohani. 3 hal, menyangkal diri, kemudian pikul salib, dan mengikut Yesus. Mengikuti teladan Yesus, supaya kita mengalami mungkin pemain musik, hamba-hamba Tuhan, worship leader boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus setelah dia menyampaikan pesannya bahwa anak manusia akan mati, akan menjalani sengsara dan mati di atas kayu salib. Tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi setelah itu Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia harus pikul salib, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pesan yang sungguh serius disampaikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya,
yang sungguh-sungguh ingin mengalami kebangkitan rohani, kebangunan rohani dalam pribadi lepas pribadi, supaya saudara dan saya mengalami kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, dan kita akan naikkan pujian, kita akan renungkan firman Tuhan ini. Kita akan naikkan pujian, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dan Tuhan disalibkan, Tuhan bangkit dan menjumpai Petrus kembali. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengungkit, Petrus, kamu dulu pernah menyangkal aku. Petrus, kamu dulu pernah mengkhianati aku. Tapi Tuhan Yesus justru berkata sebaliknya. Tuhan Yesus justru berkata kepada Petrus, Petrus, apakah kamu benar-benar mengasihiku? Sampai 3 kali, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mengungkit masa lalu Petrus, tapi Tuhan pakai Petrus luar biasa. Hari ini saudara, kalau saudara punya masa lalu yang seperti apapun, Tuhan ampuni, Tuhan lupakan itu. Tapi Tuhan mau saudara ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindu setiap kita mengalami kebangunan rohani. Dan kebangunan rohani itu jika terjadi dalam kehidupan setiap kita, maka kita akan semakin diperbaharui, semakin rindu untuk menyangkal diri, semakin rindu untuk pikul salib, semakin rindu untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, dan ini kalau terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan saudara. Maukah hari ini saudara mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Untuk menyangkal diri, untuk pikul salib dan mengikut Yesus, menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hari ini saudara yang ambil keputusan, iya Tuhan, saya mau ikut Engkau Tuhan. Saya mau menyangkal diri, saya mau pikul salib setiap hari.
Dan saya rindu mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Roh Kudus yang ada dalam hidup saya akan memampukan saya untuk menyangkal diri, untuk pikul salib. Bapak Ibu Saudara, saya rindu berdoa. Taruh tangan kirimu di jantungmu, di dadamu. Angkat tangan kananmu. Kuralaramaya sendiri. Bapa dalam surga, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Engkau Tuhan. Hari ini kami sungguh-sungguh rindu Tuhan. Saya mau menyangkal diriku. Saya matikan egoku Tuhan. Saya mau pikul salib. Apapun yang terjadi, saya ingin terus memuliakan nama Tuhan dan lebih dekat kepadamu Tuhan. Dan kami rindu juga mengalami kuasa kebangkitan itu dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan, akan memampukan kami untuk menghadapi segala sesuatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpuji kemuliaan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin.